Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini, kita mau coba selami satu pertanyaan yang seringkali bikin penasaran ya di dunia bisnis, yaitu mengapa gitu ada perusahaan yang berani banget taruhan besar pada inovasi yang didorong desain, sementara banyak yang lain kok kayaknya menghindar. Dan penting nih, ini bukan ngomongin selera atau bagus-bagusan tampilan aja ya, kita bicara soal perubahan yang radikal pada makna sebuah produk. Nah, bahan diskusi kita kali ini dari buku Design Driven Innovation, karya Roberto Verganti. Kita fokus gali bab 5 yang isinya ngebahas soal nilai dan tantangan dari pendekatan ini. Jadi ya misi kita sekarang ini bongkar untung ruginya lah strategi inovasi desain ini. Anda mungkin sering dengar soal ROI kan, Return on Investment, tapi pertanyaannya, gimana coba ngukur nilai sesuatu yang seringkali kayaknya nggak kelihatan gitu ya, kayak makna baru yang dibawa desain radikal ini. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Persis. Pertanyaan ini relevan banget karena banyak pemimpin bisnis itu bergulat loh dengan keputusan investasi macam ini. Seringnya itu nilai sesungguhnya dari inovasi desain ini nggak langsung nongol gitu aja di laporan keuangan kuartalan. Kita akan lihat nanti gimana sih ini bisa ciptain nilai jangka panjang yang wah luar biasa. Tapi juga kenapa langkah ini tuh terasa menantang banget gitu buat banyak perusahaan. Nah, ini nih langsung nyambung ke dilema klasik kan? Coba bayangin Anda seorang manajer punya ide desain keren banget, terus ditanya bos, bagus idenya, tapi ROI-nya? Berapa persen? Pertanyaan susah dijawab di depan kan? Jadi ingat saya sama komentar desainer legendaris Jacob Jensen. Dia bilang, kalau idenya bener-bener bagus, produsen itu biasanya nggak terlalu pusing sama biaya awal. Mereka bakal cari cara lah buat mewujudkannya. Artinya, ya ini mungkin bukan soal hitung-hitungan angka semata di awal-awal. Itu poin krusial banget, nyoba ngitung ROI yang presisi untuk inovasi makna yang radikal itu, ya seringkali kayak mau nangkep angin gitu, susah. Makanya alih-alih begitu kita perlu geser fokusnya. Dari mana sih sebenarnya nilai itu muncul? Nah ternyata ada beberapa jalur yang cukup jelas lah yang menghubungkan inovasi berbasis desain ini ke kinerja finansial perusahaan yang solid. Oke. Mari kita mulai dari dampak yang paling kelihatan langsung ya buat bisnis. Keuntungan finansial. Nah, di sini nih, desain radikal ini bisa benar-benar ngubah permainan kan? Gimana caranya produk yang unik karena makna barunya ini bisa hasilin profit gede? Gini, ada dua cara utama. Pertama ya jelas, lewat volume penjualan yang masif. Kita lihat contoh kayak Nintendo Wii deh. Dulu, pas awal keluar, penjualan mingguannya itu bisa 2 kali lipat Xbox 360, bahkan 4 kali lipat PlayStation 3, gila kan? Atau Swatch, yang jadi jam tangan dengan unit terjual paling banyak dalam sejarah. Atau ingat nggak dominasi awal iPod di pasar pemutar musik? Mereka itu nguasain pasar karena nawarin sesuatu yang ya lebih dari sekedar fitur gitu. Jadi, bisa lewat penjualan unit yang banyak banget. Tapi kayaknya bukan cuma itu aja kan caranya? Benar. Cara kedua, ini yang menarik. Lewat margin keuntungan per unit yang lebih tinggi. Dan hebatnya, ini bisa terjadi bahkan kalau harga jualnya tuh nggak masuk kategori premium. Swatch lagi nih contohnya. Harganya kan relatif terjangkau ya waktu itu, sekitar $40, tapi margin untungnya tinggi. Nggak heran kan, Swatch Group dulu bisa masuk peringkat atas profitabilitas di Fortune 500. Padahal pendapatannya nggak segede raksasa lain. Nintendo Wii juga gitu. Konsol termurah di generasinya, tapi satu-satunya yang profit per unit dari hari pertama. Kuncinya apa? Ya itu tadi, orang tuh rela bayar lebih atau setidaknya ngerasa dapat nilai lebih buat produk yang punya makna lebih dalam buat mereka. Yang dibeli itu pengalaman, identitas, cerita, bukan cuma fungsi doang. Jadi intinya bukan cuma untung besar, tapi gimana untung itu didapat. Desain radikal ini bisa ngubah alasan orang beli. Menarik. Dan pola penjualannya juga khas ya katanya. Sering nggak langsung meledak gitu, tapi butuh waktu. Masuk akal sih ya, namanya juga makna baru, perlu waktu buat meresap, buat dipahami pasar. Tapi begitu klik, pertumbuhannya bisa cepet banget dan produknya awet. Tepat sekali. Dan daya tahan ini nyambungnya erat banget ke dampak kedua yang lebih dalam. Pengaruhnya ke aset perusahaan, khususnya brand equity, ekuitas merek. Bisa dibilang, inovasi yang didorong desain ini salah satu cara paling ampuh buat bangun merek yang kuat dan punya gaung gitu. Kenapa? Karena makna produk itu secara intim ngebentuk pengalaman pengguna sama merek tersebut. Nah, pengalaman mendalam ini jauh lebih nempel daripada sekedar lihat iklan.
Iya juga ya. Contohnya kerasa banget, merek Nintendo jadi kuat banget citranya gara-gara Wii. Atau nilai merek Swatch yang jadi ikonik banget sampai jam tangan edisi terbatasnya aja bisa laku puluhan ribu dolar di lelang, padahal harga awalnya cuma ratusan dolar. Yang menarik juga, makna orisinal yang diciptain inovator ini jadi susah banget ditiru kompetitor. Udah keburu nempel sama merek pionirnya kan? Betul, dan ada efek lanjutannya lagi. Sering disebutnya halo effect. Jadi, inovasi radikal di satu produk itu bisa ikut ngangkat citra dan bahkan penjualan produk lain dari perusahaan yang sama. Kita lihat Artemide deh, sama lampu metamorfosisnya. Inovasi itu ngangkat merek Artemide secara keseluruhan. Makanya orang masih mau bayar mahal buat lampu klasik mereka kayak Tolomeo, padahal tiruannya udah banyak banget. Atau gimana suksesnya iPod yang fenomenal itu jelas ikut dorong penjualan komputer Mac, terus jadi pondasi buat iPhone, ngefek kemana-mana. Oke, selain brand equity dan halo effect tadi, ada bentuk aset lain nggak yang ikut kebangun? Anda tadi nyebut soal susah ditiru pesaing. Ya, ada beberapa lagi. Yang pertama, first mover dalam menciptakan makna baru itu memungkinkan perusahaan kayak ngatur aturan main baru di pasar sesuai kekuatan mereka. Switch contohnya, berhasil geser arena kompetisi. Dari yang tadinya cuma adu teknologi presisi jam, itu kan kekuatannya Jepang waktu itu, ke arah kekuatan Swiss, desain analog, arsitektur modular, sama elemen fashion. Mereka juga bisa menciptakan cultural archetypes, ini kayak netapin standar keren atau bener di pasar. Tapi bukan soal spek teknis ya, tapi soal makna yang nempel ke merek Anda. Ini jauh lebih susah ditiru pesaing daripada teknologi. Terakhir dan ini krusial banget adalah ngebangun relational assets, aset-aset hubungan dengan para interpreter kunci. Interpreter ini kayak radar Anda lah buat ngebaca arah angin budaya dan pasar. Desainer, seniman, media, akademisi, bahkan komunitas pengguna tertentu. Alessi misalnya jago banget bangun hubungan ini. Mereka narik talenta kayak Michael Graves sebelum dia terkenal banget. Sekarang Alessi itu dibanjiri ide dari desainer top, seringkali tanpa biaya di muka. Kenapa? Ya karena reputasinya itu. Oke. Jadi nilainya berlapis-lapis ya. Dari profit langsung sampai aset tak berwujud yang kuat banget. Tapi gimana dengan sisi investasinya? Apa strategi ini selalu butuh duit gede? Nah, ini sering jadi salah kaprah nih. Banyak contoh paling sukses itu justru datangnya dari perusahaan skala kecil atau menengah loh yang sumber dayanya terbatas. Kita udah sebut Alessi, Artemide, ada juga Kartel di furniture. Mereka bisa jadi pemimpin inovasi bukan karena punya dana riset tak terbatas, tapi karena pinter banget ngebangun dan manfaatin jaringan interpreter eksternal tadi. Wah, jadi kuncinya lebih ke investasi bangun jaringan sama hubungan itu ya? Bukan melulu soal R&D teknologi. Tepat. Tantangannya memang di situ. Ngebangun dan ngerawat jaringan interpreter ini butuh usaha konsisten dan ya waktu. Ini investasi kumulatif dalam hubungan dan pemahaman pasar yang mendalam. Tapi justru karena susah dan butuh waktu inilah, kapabilitas ini jadi keunggulan kompetitif yang susah banget ditiru sama pesaing yang fokusnya cuma di produk atau teknologi aja. Dan hasilnya seringkali kelihatan di apresiasi pasar finansial. Nilai saham Nintendo itu lompat 165% setahun setelah Wii keluar. Apple, dari perusahaan yang hampir bangkrut, jadi raksasa teknologi global setelah era iPod. Nilai sahamnya meroket gila-gilaan. Pasar itu menghargai potensi jangka panjang dari inovasi makna ini. Ada satu lagi nih aspek nilai yang menurut saya pribadi, wah luar biasa banget, potensi nyiptain produk dengan umur yang sangat panjang. Verganti nyebutnya business classics. Di zaman sekarang di mana produk, apalagi teknologi, rasanya cepat banget basi, inovasi desain radikal ini justru bisa ngelawan arus. Contoh paling terkenalnya itu mobil Fiat Panda generasi pertama. Ini kisah Panda benar-benar, luar biasa sih. Diluncurin tahun 1980, mobil ini ada di pasar selama 23 tahun. Bayangin, sering jadi mobil terlaris di kelasnya di Italia, bahkan pas fitur-fiturnya udah jelas ketinggalan zaman dibanding pesaing baru, terjual 4,5 juta unit. Dengan perubahan desain atau fitur yang minimal banget selama lebih dari 2 dekada itu. Pertanyaannya kan, gimana mungkin sebuah mobil bisa awet gitu, tetap relevan? Jelas bukan karena performa teknisnya yang paling top. Data nunjukin performa fungsionalnya udah di bawah rata-rata pesaing cuma dalam 3 tahun setelah keluar. Harganya juga bukan yang paling murah, meski ya kompetitif lah. Dan pasarnya rame banget.
saingannya puluhan model lain. Giorgetto Giugiaro itu nggak cuma bikin mobil kecil murah, mereka itu mendefinisikan ulang apa itu mobil kota. Konsepnya gini, saya mau mobil yang lapang kayak station wagon buat penumpang dan barang, tapi dengan harga dan ukuran mobil kecil. Ini proposisi nilai yang benar-benar baru. Dan desain itu konsisten banget ya, mendukung makna itu. Betul sekali. Interiornya super fleksibel. Kursi belakang bisa dilipat jadi kayak hammock, jadi kasur, atau dicopot total buat ruang kargo gede banget. Dashboardnya cuma kantong terbuka yang praktis. Eksteriornya sengaja dibikin jujur dan tangguh. Engsel pintu kelihatan, kaca jendela datar biar gampang diganti dan murah. Terus ada pelindung plastik lebar di samping bodi, bahkan lengkungan rodanya dibikin minimalis kayak telanjang gitu. Intinya, desainnya itu kayak teriak serbaguna, tangguh, dan gak rewel. Makna yang benar-benar baru waktu itu dan ternyata relevan banget buat waktu yang lama. Desainnya tuh kerasa tetap pas aja gitu, bahkan setelah 23 tahun. Reaksi pasarnya juga menarik. Awalnya mungkin agak bingung ya orang karena beda banget, tapi terus mobil ini dicintai sama berbagai kalangan jauh di luar target pasar mobil murah biasa. Puncak penjualannya justru terjadi 7-9 tahun setelah peluncuran. Siklus hidup yang jauh lebih panjang dari mobil pada umumnya. Ini bikin Panda jadi mesin uang yang profitable banget buat Fiat, dengan investasi awal yang relatif terbatas. Nah, jadi inilah inti bisnis klasik kayak Panda itu. Produk yang nggak cuma ikonik secara desain, tapi punya umur panjang banget dengan penjualan dan pangsa pasar signifikan sepanjang hidupnya. Ini beda ya sama desain klasik yang mungkin lakunya cuma di kalangan kolektor aja, atau produk retro yang cuma minjem gaya masa lalu. Kemampuan buat ngelahirin bisnis klasik ini mungkin salah satu hadiah terbesar dari inovasi yang didorong desain. Contoh lain, banyak produk Apple era Steve Jobs, dari Apple II, Macintosh, iMac, iPod, sampai iPhone. Jadi apa artinya semua ini? Ya ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan mengubah makna. Oke, kita udah lihat nih betapa besarnya potensi nilai yang ditawarkan. Mulai dari profit, aset merek, sampai produk legendaris yang awet banget. Tapi kalau emang sehebat itu, kenapa nggak semua perusahaan ngelakuin? Nah, sekarang kita coba balik koinnya deh. Kita lihat sisi tantangan dari inovasi yang didorong desain. Kenapa banyak yang ragu? Oke, salah satu hambatan mendasar yang sering muncul itu banyak perusahaan nggak nanya pertanyaan yang tepat. Mereka tuh seringkali nggak ngelihat makna sebagai arena strategis buat berinovasi. Ada anggapan keliru yang cukup umum ya, misalnya nganggap desain itu cuma penting buat produk konsumen yang pasarnya udah jenuh, atau produk mewah, atau sebaliknya produk sederhana yang butuh pemanis aja. Padahal kayak diskusi kita tadi, inovasi makna ini bisa krusial banget di semua sektor. Termasuk industri teknologi tinggi yang sering dianggap cuma soal fungsi sama fitur doang. Jadi kayak ada blind spot strategis gitu ya? Nggak kelihatan potensinya. Bisa dibilang gitu, pandangan mereka seringkali terbatas. Makna dianggap sebagai sesuatu yang given, udah ditentuin sama pasar atau tren budaya. Sesuatu yang cuma perlu dipahami lewat riset pasar biasa, bukan sesuatu yang bisa diciptakan atau diinovasi secara proaktif dan radikal. Akibatnya, ya fokus mereka kebanyakan di strategi market pull, merespon apa yang pasar minta sekarang. Mereka kurang berani dorong visi baru soal makna ke pasar. Oke, selain soal pola pikir, tantangan berikutnya pasti soal risiko dan prosesnya yang beda banget ya. Harus diakui sih, lompat ke makna baru itu radikal, kompleks, dan ya jelas berisiko. Risikonya mungkin sebanding sama terobosan teknologi besar. Bahkan kadang rasanya lebih gelap gitu ya, karena lebih susah diukur di awal. Meskipun mungkin investasinya nggak selalu semahal riset teknologi murni, mengubah cara orang mandang sesuatu dari sekedar alat jadi objek kesayangan kayak pembuka botol Alessi Anage, itu lompatan gede banget. Prosesnya pun menantang, nggak dimulai dari data permintaan pasar saat ini yang udah jelas, tapi seringnya dari riset mendalam soal arah perubahan sosial budaya. Tentang apa yang mungkin orang inginkan atau butuhkan di masa depan, sesuatu yang mungkin mereka sendiri belum sadar. Ini artinya jaring pengaman kayak data kuantitatif, hasil fokus group, atau bahkan angka penjualan awal yang sering lambat buat inovasi radikal itu nggak bisa diandelin sepenuhnya. Ini bikin banyak manajer jadi nggak nyaman, karena harus lebih ngandelin wawasan, intuisi, dan visi pribadi. Ya wajar kalau banyak yang gentar sama resiko ini. Tapi kalau nggak berani ambil risiko itu, apa justru ada risiko lain yang lebih besar ya?
Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Tentu aja, kalau Anda nggak berani ambil tantangan, ngubah makna, resiko jangka panjangnya mungkin malah lebih besar. Akan selalu ada pemain lain, bisa pesaing lama, yang berani berubah. Atau pendatang baru sama sekali yang bakal nyoba dan mungkin berhasil ngedisrupsi pasar Anda dengan makna baru yang lebih relevan. Kita udah lihat contohnya kan, Apple di industri musik, Nintendo di game, Diesel yang nantang Levi's di pasar jeans. Jadi nggak berinovasi makna pun sebenarnya pilihan yang berisiko juga. Oke, tantangan ketiga yang juga menarik nih. Kemungkinan perusahaan itu terkunci pada kapabilitas yang usang. Jadi perusahaan mungkin ngerasa udah punya hubungan baik nih sama jaringan interpreter mereka, desainer, pemasok, media, dan lain-lain. Tapi bisa jadi jaringan interpreter itu sendiri yang udah nggak relevan lagi. Udah terlalu fokus sama model sosiokultural masa lalu dan nggak mampu ngebaca atau ngebentuk makna masa depan. Ini nyambung banget sama konsep value network dari Clayton Christensen. Aktor-aktor dalam jaringan nilai yang udah mapan ini, yang dulu mungkin jadi sumber kekuatan, malah bisa ngunci perusahaan pada interpretasi lama tentang apa yang bernilai buat pelanggan. Mereka malah ngehalangin perusahaan buat ngelihat atau nyiptain makna baru yang radikal. Ingat, interpreter ini kan radar Anda. Kalau radar Anda kekunci sama sinyal masa lalu, ya bisa hilang arah. Ada contoh nyata nggak soal ini? Biar lebih kebayang. Kasus yang sering dibahas itu Bang & Olufsen. Perusahaan Denmark ini kan dulunya contoh klasik inovator radikal dalam makna produk audio video. Mereka ngubah perangkat hi-fi dari sekedar kotak teknis jadi bagian penting dari gaya hidup dan desain interior. Keren banget. Tapi dalam beberapa tahun terakhir mereka kayaknya agak kesulitan ya ngadepin era media digital dan konvergensi. Tantangannya mungkin bukan di teknologinya sendiri, BNO biasanya jago kok ngadopsi teknologi baru, tapi lebih ke pergeseran makna konsumsi media dan gaya hidup. Orang kan nggak lagi cuma duduk manis di ruang tamu dengerin musik atau nonton TV. Aktivitas itu sekarang udah pecah-pecah dan mobile banget. Nah, BNO perlu terus-menerus ngalibrasi ulang jaringan nilainya. Nyari interpreter kunci yang baru buat mahamin gimana teknologi dan media baru ini bisa ngasih makna dan kebahagiaan baru dalam konteks gaya hidup yang terus berubah ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, tantangan utamanya itu berkisar pada risiko yang inheren dan susah diukur di awal. Terus, proses inovasinya yang beda, lebih cair, dan butuh visi kuat. Sama kebutuhan kapabilitas yang spesifik, terutama ngebangun dan terus nyegerin aset relasional dengan para interpreter yang tepat. Kedengarannya susah memang. Tapi ya seperti yang selalu terjadi, inovasi radikal, termasuk yang didorong desain, pasti akan selalu nemuin jalannya. Baik, rasanya kita udah cukup dalam ya menyelami topik ini hari ini. Kita udah lihat nilai yang, luar biasa banget, yang bisa dihasilkan oleh inovasi yang didorong desain. Mulai dari profitabilitas tinggi, aset merek yang kokoh dan susah ditiru, sampai potensi ngelahirin bisnis klasik yang legendaris dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Di sisi lain, kita juga udah kupas tantangannya yang nggak bisa dianggap enteng juga. Mulai dari perlunya perubahan pola pikir mendasar di dalam perusahaan, keberanian ngambil resiko yang terukur, sampai tantangan krusial dalam membangun dan merawat kapabilitas relasional yang dinamis dalam dunia luar. Dan satu hal penting buat ingat lagi nih, ini bukan sekedar soal moles tampilan produk atau nambah fitur pembeda aja. Ini tentang nyelami dan berani ngebentuk ulang alasan fundamental kenapa orang nginginin atau butuh sesuatu. Ini permainan strategis di level tertinggi yang nuntut visi dan komitmen penuh dari para pemimpin perusahaan. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih buat direnungkan, mengingat potensi nilai jangka panjang yang luar biasa dan kemungkinan nyiptain bisnis klasik. Tapi di sisi lain dihadapkan sama resiko serta tantangan bangun kapabilitas yang tepat. Gimana kira-kira Anda nyimbangin portofolio inovasi di lingkungan Anda sendiri? Seberapa besar porsi buat peningkatan bertahap yang aman, dan seberapa besar ruang buat lompatan makna radikal yang didorong oleh desain ini? Mungkin ini sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.